Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat studi kasus reflektif Teaching at the Right Level UK PPG 2024 mudah dan no ribet. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Di sini kita tetap menggunakan 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan untuk studi kasus. Yaitu mendeskripsikan masalah atau kasus yang dihadapi dalam pembelajaran, mendeskripsikan upaya penyelesaian, mendeskripsikan hasil dari upaya yang dilakukan, dan pengalaman berharga yang diperoleh. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri ya. Setelah kami berikan contoh, jadi Bapak Ibu buat seril mungkin yang sesuai dengan lembaga Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya memberikan contoh studi kasus yang nantinya itu penyelesaiannya menggunakan pendekatan teaching at the right level ya, TARL ya. Jadi di sini studi kasus reflektif penerapan pendekatan teaching at the right level di kelas 6 UPTSD Negeri 76 Gresik. Masalah yang saya hadapi ya di sini ya, diawali dari masalah yang saya hadapi. Saya Pak Ilmi mengajar di kelas 6. Saya menghadapi permasalahan adanya kesenjangan pemahaman yang begitu besar antara peserta didik di kelas 6. Jadi sangat-sangat jomplang ya kalau bahasa Jawanya gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat jomplang, sangat terjadi kesenjangan yang begitu signifikan di sini ya Bapak Ibu ya. Dari ke-13 peserta didik di kelas 6, ada 3 peserta didik sudah menguasai materi dengan baik. Sementara peserta didik yang lain masih kesulitan memahami konsep dasar. Hal ini menyebabkan peserta didik tersebut tertinggal dan tidak mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi kesenjangannya sangat signifikan di sini ya, begitu besar Bapak Ibu ya. Nah, ini masalah yang dihadapi. Sekarang kita ke upaya penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan upaya penyelesaian dengan pendekatan teaching at the right level, TARL ya. Untuk mengatasi masalah ini, saya berkonsultasi dengan rekan sejawat ya. Atas saran rekan sejawat, saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan teaching at the right level, TARL. Langkah-langkah yang saya ambil meliputi 1. Melakukan asesmen awal kepada semua peserta didik di kelas 6. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing peserta didik dalam numerasi dan literasi. Hasil asesmen menunjukkan variasi yang cukup besar dalam tingkat pemahaman peserta didik. Yang kedua, saya merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Jadi setelah di asesmen awal, saya merancang pembelajarannya ya. Saya merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Saya membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Setiap kelompok mendapatkan materi dan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, saya melakukan pendampingan dan evaluasi. Selama proses pembelajaran, saya memberikan pendampingan khusus kepada peserta didik yang masih kesulitan. Saya juga melakukan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan peserta didik. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran akan mendapatkan bimbingan tambahan dari saya. Ya. Nah, terus hasilnya sekarang ya. Setelah menerapkan pendekatan TRL, saya melihat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta didik saya. Jadi sudah mulai meningkat ya, karena tadi di asesmen awal ya. Peserta didik saya yang sebelumnya kesulitan mulai menunjukkan kemajuan dalam numerasi dan literasi. Kelompok-kelompok belajar yang saya bentuk juga membantu peserta didik untuk belajar secara kolaboratif dan saling mendukung. Ini hasilnya ya. Sudah terjadi peningkatan yang signifikan ya.
Pengalaman berharga yang didapatkan. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa pendekatan TRL sangat efektif dalam mengatasi kesenjangan pemahaman di kelas. Saya menyadari pentingnya melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan merancang pembelajaran yang sesuai. Saya juga menemukan bahwa memberikan pendampingan khusus dan evaluasi berkala sangat membantu dalam memastikan setiap peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan studi kasus terkait dengan penerapan pembelajaran pendekatan teaching at the right level. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.